Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi di dalam pembukaan kitab beliau Arba'in, Hadisul Arba'in. Dalam hadis yang pertama di dalam memukadimai innamal a'malu binniyat. Agak panjang beliau memberikan prolog. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Pertanda bahwa sesuatu berkaitan dengan niat itu berat. Hilangnya semangat, hilangnya motivasi tak lain disebabkan hilangnya niat pada diri masing-masing yang beramal. Terlebih ketika kita berada dalam sebuah amal yang mendekati akhir, malam 27, berarti setelah itu malam ke-28, besoknya lagi malam 29. Itu kita berhitung dengan waktu. Mulai dapat WA dari istri tercinta, Mas, baju anak belum dibeli. Yang untuk beli belum ada. Terus dapat informasi lagi, alhamdulillah laris tutup kalau jam 9 ataupun jam 12 malam, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun itu mengkhawatirkan. Lebih mengkhawatirkan lagi dan hilang konsentrasi kita kalau mulai tercium aroma opor. Ini menu nasional berkaitan dengan lebaran. Apa lebaran dimajukan? Maka Al-Imam Nawawi memberikan penjelasan motif seseorang beramal. Dan itu yang mendesain amalan itu akan berkembang, tumbuh, atau hanya sekedar robot belaka. Yang pertama, motif orang beramal itu adalah memposisikan dirinya sebagai al-abid. Transaksinya dengan Allah sebatas ia sebagai hamba Allah. Sehingga kaku. Kenapa iktikaf? Perintah Allah. Kenapa tahajud? Perintah Allah. Kenapa baca Quran? Perintah Allah. Tidak salah. Tapi mempengaruhi bagaimana ia beramal. Ada rasa paksaan.
ada rasa keterpaksaan di dalam melakukan amal-amalnya. Sehingga untuk berkembang menjadi lebih maksimal pun menjadi kurang. Ketika semangat karena perintah Allah, karena sunnah Rasulullah ini melemah, maka melemah pula ibadah yang dilakukan. Motivasi yang kedua disebut oleh beliau motifnya sebagai at-tajir, orang yang bertransaksi. Ini lebih semangat lagi. Yang dia lihat di dalam amal-amal soleh yang diperintahkan itu tidak semata-mata ini perintah Allah, ini sunnah Rasulullah. Tapi yang dilihatnya itu nilai transaksionalnya. Saya tak iktikaf. Lah kenapa? Saya mau borong pahalanya semuanya. Daripada kayak orang kerja itu harian, mending saya borongan. Saya tidak peduli mau Lailatul Qadar itu malam ke-21 atau malam ke-27. Wong sudah saya borong mesti dapat. Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu tidak mungkin malam yang ke-15, enggak ada. Itu hoax. Wong hadisnya sudah jelas taharau Lailatul Qadri fi asril awakhir. Kalau mau berburu Lailatul Qadar ya 10 hari yang terakhir. Malam 27 yang paling istimewanya. Tapi dalam riwayat Abu Hurairah, kalau malam ganjil ketemu dengan malam Jumat, ya mayoritas Lailatul Qadar itu malam Jumat, aman. Tapi bukan berarti terus kemudian mengundurkan diri semuanya, resign dari peserta etika. Sepi nanti ya. Saya mau bersedekah subuh. Karena apa? Nilai transaksionalnya sedekah pagi itu ma'asbahal ibad. Tidak arah berlalu waktu mayusbihul mi'ad ibad. Berlalu waktu subuh kecuali ada dikirim malaikat. Sengaja khusus mendoakan. Sedekah siang hari itu boleh, sedekah sore hari itu boleh, malam hari juga boleh, sedekah pada waktu fajar juga boleh. Anytime. Tapi terkhusus sedekah pagi itu dikirim malaikat yang khusus mendoakan. Ini bukan perkara sepele. Kalau kita kuliti lagi, ternyata yang menjadikan doa tidak terkabul itu sebabnya adalah makanan yang haram. Maka diceritakan dalam hadis, ada yang bekas safar. Yutilus safar. Padahal orang yang safar semakin jauh safarnya semakin doanya lebih mustajab. As-asar ra'as, berdebu, rambutnya acak-acakan. Kemudian yumidu yadaihi, menengadahkan tangannya diawali dengan ya Rabbi, ya Rabbi. Potensi doanya untuk terkabul itu besar. Tapi ternyata diteliti baju yang dipakainya haram. Sarung yang dipakainya haram. Wa ghudhiya biharam, makan makanan dari hasil yang haram. Fa anna tustajab, bagaimana mungkin akan dijawab oleh Allah doa-doanya. Maka yang menghalangi doa mustajab itu makanan yang haram. Yang mendoakan di waktu pagi itu malaikat. Kira-kira malaikat itu makanannya halal apa haram? Lawang enggak makan berarti aman. Yang mendoakan kita 100% mustajab doanya. Keduanya, yang membuat doa itu tidak mustajab karena maksiat. Kalau terjadi gempa pada masa Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu berdiri di atas mimbar.
kalau tidak berhenti dari maksiat sehingga berdampak gempa, kami tidak mau berdampingan lagi hidup di Madinah. Maksiat itu mengundang masalah sampai beliau Ibnul Qayyim al-Jauzi itu mengarang satu kitab hasil dari satu pertanyaan. Ditanya satu, dijawab satu buku. Buku itu dikasih nama Ad-Da'u wad-Dawa. Al-Jawabul Kafi. Pertanyaan, jawaban yang mencukupi bagi yang butuh pertanyaan. Isinya jawaban semuanya. Maksiat ini dampaknya ini, maksiat ini dampaknya ini, maksiat ini dampaknya ini, Masya Allah. Lah yang mendoakan waktu pagi itu malaikat. Kira-kira malaikat itu maksiat apa enggak? Maksiat, malaikat itu enggak punya nafsu. Bagaimana mungkin akan maksiat enggak bernafsu? Jadi 100% mustajab. Bapak Ibu kalau ingin memilih transaksional ibadah dalam bentuk sedekah, pilihlah waktu subuh. Tidak perlu banyak-banyak. Dimulai dari sejak awal menikah saja. Yang sudah menikah, santri ya pokoknya sesuai sangunya. Umpama dia menghitung sejak tanggal 1 Januari, dia menghitung 1000. Maka kita punya program ada kotak. Agar itu proses sarana untuk melaksanakan hadis Rasulullah. Mereka yang melihatnya kotak, yang kita miliki itu adalah program YSN. Salah, terlalu kecil urusannya ini. Ini untuk melaksanakan program Rasulullah bernama sedekah pagi. Kotak dari manapun tidak apa-apa. Tapi sudah ada yang memfasilitasi, kenapa repot-repot nyari kotak? Seribu sebulan dibuka pernikahan pertama, bulan pertama sedekahnya adalah 1000 kali 30. Bulan kedua naik 2000. Bulan ketiga 3000. 1 tahun kemudian 12.000 kali 30. Jumlahnya berapa? 390. Mereka yang menikah sudah 1 tahun tuh kira-kira bebannya apa sih? Anak 1, rumah masih ngontrak, motor masih nyicil misalkan. Tapi sedekahnya 360 apa 390 itu. Kira-kira cukup enggak? Tidak perlu dijawab, survei membuktikan. Kami dulu mengelola kota itu lebih dari 2000. Waktu di Semarang itu ya survei. Ternyata mayoritas pernikahan pada tahun pertama itu statusnya pernikahan bersubsidi. Subsidi mertua dan subsidi orang tua, aman. Tapi bukan berarti berhenti. Ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling disukai oleh Allah adwamuha, yang paling istiqomah wa inqala sekalipun sedikit. Itu bukan titik, koma. Kemudian ditingkatkan. Lah kok tahun kedua sama lagi, ya inilah masalah itu dimulai. Saya sudah sedekah pagi itu hasilnya enggak berdampak. Ya iyalah enggak bertambah. Harusnya tahun kedua berarti bulan ke-13. Kali 1000, 13.000. 10 tahun kemudian, kok kenapa langsung melompat? Wong sinetron aja melompat, kenapa cerita Tose nggak boleh melompat? Berarti 10 tahun kali 1000. Berapa itu ya?
tiap ba'da subuh. Masya Allah. Sudah mulai ngitung belum ya? Memang harus pakainya kalkulator. Kalau bulan pertama, tahun pertama itu 1000 kali 30. Ini 1000 kali 30 kali 10 lagi. Nah, orang yang menikah 10 tahun itu kira-kira bebannya apa toh? Kalau anak kira-kira berapa Bapak? Pak Jamilun pengalaman 10 tahun pinten Pak? Kalau produktif ya 5 lah. Sudah butuh rumah minimal kamar 3. Motor minimal 3. Kalau perlu biar terangkut semua anaknya, motor roda 3. Sepeda roda 3. Beca. Tapi begitu disurvei, mereka yang sodakohnya itu 3.600.000 tiap bulan. Setelah dilatih 10 tahun kemudian, cek. Kayak orang angkat barbel itu awalnya itu ringan. Wah, 1000 ya kecil, ringan. Mereka yang sodakoh tiap bulannya 3.600.000 yang sudah latihan ya ringan. Yang enggak pakai latihan kram otot sodakohnya. Ngutung. Saya enggak mau sodakoh lagi. Terlalu besar, terlalu berat. Survei membuktikan kami ketemu dengan seorang bapak. Panjenengan sudah menikah berapa tahun? 10 tahun. Usahanya apa? Saya angkringan Ustaz. Bagaimana yang dirasakan setelah sodakoh pagi kemudian ditingkatkan tiap bulan. Alhamdulillah. Sekalipun itu usahanya angkringan tapi sudah punya 15 cabang. Ya sangat-sangat mampu lah. Oh ternyata begitu. Nah, kalau kita sejak tahun pertama sampai tahun ke-10 sama saja alasannya istiqamah. 1000 terus kan teman-teman. Ya masalah. Nah yang berat kalau pernikahan usia ke-25 ke atas. 1000 kali 30 kali 25. Tiap ba'da subuh itu sudah 225. Itu kalau enggak latihan itu berat itu. Enggak latihan 25 tahun berat lagi. Tiba-tiba mencoba boleh silahkan tapi rata-rata kena penyakit Parkinson ngewel. 250, 200. Tapi kalau itu dibuktikan wallahi benar. Apa yang disebut Rasulullah wallahi itu benar. Bahkan kotak infak sekalipun itu bisa menyelesaikan urusan kesejahteraan apa yang tidak bisa disejahterakan oleh Menteri Kesejahteraan sekalipun. Yakin. Semua syariat itu untuk menyelesaikan urusan-urusan kehidupan kita. Itu kalau motivasinya adalah transaksional. Itu juga benar. Kenapa dijanjikan 700 kali lipat? Kenapa dijanjikan 10 kali lipat? Kenapa dijanjikan 100.000 kali lipat? Itulah makna transaksional. Oh pedagang itu begitu. Siapakah yang ada di sekitar Rasulullah? Mayoritas pedagang. Ya paham. Maka apa saja yang diajak oleh Rasulullah itu diborong semua oleh para sahabat. Sahabat Utsman dalam perang Tabuk itu dimotivasi sedikit, tiba-tiba sudah langsung nyumbang. Nyumbangnya emas, bukan gram tapi 15 kilo. Masya Allah. Tapi masih ada satu motif lagi, ini yang paling besar. Motif itu adalah ibadatus syakir. Motifnya ahli bersyukur. Kalau kita ketemu seorang yang buta, kemudian kita tawarkan, Pak,
Kalau panjenengan itu baca Quran umpama 10 juz terus bisa melihat tiba-tiba gimana? Mau saya. Kalau dinaikkan 15 juz terus bisa melihat gimana? Saya mau. One day one hatam. Terus habis itu kemudian dunia itu berwarna. Bisa ngelihat. Mau itu. Bahkan lebih dari itu pun saya mau. Saya sehari akan hatam 3 kali, saya mau asalkan kami bisa melihat. Bapak Ibu, ternyata harga melihat itu mahalnya luar biasa. Kita yang bisa melihat kemudian malas baca Quran, apa nunggu buta? Apa nunggu blawur kemudian matanya baru aku tak nyari Quran baru bisa melihat. Syukurnya di mana? Kan tidak harus menunggu buta, tidak harus menunggu tidak melihat. Wong itu nikmat yang luar biasa. Kalau bisa melihat tapi tidak untuk melihat Quran, terus manfaatnya apa? Maka Rasulullah itu ketika qiyamul lail sampai kakinya itu bengkak. Istrinya Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus segitunya? Bukankah engkau itu al-maksum? Dosa-dosanya sudah diampuni, bahkan dosa yang belum terjadi sudah disediakan stok ampunan. Jawaban Rasulullah, afala akuna abdan syakuro. Apa ndak boleh toh saya itu jadi hamba Allah yang bersyukur. Wong sehat luar biasa. Melihat, kuat, banyaknya nikmat yang didapat. Di antara 3 motif inilah motif yang paling menggelorakan semangat dalam setiap amal soleh. Maka motivasi bersyukur, motivasi yang akan memaksimalkan energi-energi taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sering-seringlah untuk mentadaburi penciptaan Allah pada diri kita dan syukurilah dengan memperbanyak taat dan memperbanyak taat. Mudah-mudahan semakin kuat, semakin banyak taat, semakin banyak yang didapatkan dari hasil-hasil ibadah yang dilakukan. Wabil khusus di bulan yang ibadah ketaatan pahala dibuat berkali lipat. Semoga bermanfaat dan semoga bertambah semangat kita. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.